Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan membaca dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema perpaduan antara ketinggian Allah dan kedekatannya. Perpaduan antara tingginya Allah dan kedekatannya dengan kita, serta perpaduan antara keazalian Allah dan keabadiannya. Pembahasan tentang padu antara ketinggian Allah dengan kedekatannya dengan kita, serta keazalian Allah dan keabadiannya. Itulah tema kita pada ayat-ayat berikut ini. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijamil muslimin rabbil alamin. Ahsanallahu ilaikum. Wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kok itu? Di tempat-tempat wal awal wal akhir. Ada di situ. Wal awal ada. Oh ya udah. Baik. Sallallahu alaikum. Wa qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qawluhu subhanahu wa huwal alimul hakim. Al alimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma. Baik. Kita awali dengan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ada berapa nama di sini? Ada berapa nama? 5. 1 al-awwalu 2, al-akhiru 3, al-zahiru 4, al-batinu 5, al-alim. Antum perhatikan. 4 nama pertama itu berpasangan. 4 nama pertama berpasangan. 2 nama berpasangan, 2 nama berpasangan. Pasangan pertama apa dengan apa? Al-awwalu dengan al-akhiru. Pasangan kedua al-zahiru dan al-batin. Baik. Al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan penafsiran Rasulullah SAW adalah penafsiran yang terbaik. Kenapa? Karena yang paling ngerti tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Tentunya Allah sendiri. Kemudian siapa? Rasul. Manusia yang paling ngerti tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling paham tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling paham makna Asmaul Husna adalah Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ada penafsiran dari Rasulullah SAW, maka pegang erat-erat penafsiran itu. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menafsirkan arti dari 4 nama tadi. Di dalam doa beliau, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pertama. Artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang
ada sebelummu. Tidak ada yang sesuatu pun yang ada sebelummu ya Allah. Maha awal, maha pertama itu artinya Allah Azza wa Jalla ada sebelum segala sesuatu ada. Itu namanya keazalian. Apa? Keazalian. Nama yang kedua, Al-Akhir. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam doa berikutnya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau wahai Allah adalah yang maha akhir. Maknanya adalah tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Alias satu-satunya yang abadi adalah Allah. Inilah makna keabadian. Kalau tadi apa? Keazalian. Kalau ini keabadian. Berarti kalau abadi itu berbicara tentang kesudahan. Kalau azali itu bicara tentang permulaan. Berarti Allah Azza wa Jalla karena dia maha awal dan maha akhir, berarti ilmu Allah mencakup semua zaman. Ilmu Allah mencakup semua zaman. Sebab semua zaman itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak diketahui sama Allah. Tidak ada suatu kejadian pun yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Karena semua kejadian yang dahulu pasti didahului dengan Allah. Dengan keberadaan Allah. Dan sesuatu yang terjadi di kemudian hari pasti diakhiri oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh peristiwa berada di dalam pengetahuan Allah, di dalam cakupan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ini yang biasa diistilahkan dengan al-ihatatuz zamaniyah. Cakupan ilmu Allah, cakupan kekuasaan Allah atas seluruh peristiwa yang terjadi kapanpun, zaman, di waktu apapun. Berarti kalau bicara zaman, maka sekarang bicara tentang makan. Al-makan, bukan makan. Ya. Bicara waktu, sekarang bicara apa? Tempat. Ihatah Allah itu zamaniyah, dan itu dijelaskan dalam dua namanya, al-awwal wal akhir. Dan juga ihatah Allah itu bersifat makaniyah, dan itu dijelaskan dalam dua nama berikutnya. Dua nama berikutnya adalah al-zahiru wal batin. Apa makna al-zahir? Ditafsirkan oleh Nabi SAW. Wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkaulah yang maha zahir. Maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Berarti Allah itu maha tinggi. Makanya judulnya jadi perpaduan antara
ketinggian Allah. Karena al-zahir artinya adalah yang maha tinggi. Terus kelanjutannya al-batin. Al-batin ditafsirkan Nabi SAW. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkau ya Allah adalah yang maha batin. Apa maksudnya maha batin? Maksudnya adalah tidak ada yang lebih dekat dibandingkan engkau ya Allah. Falaysa dunaka syai'. Tidak ada yang lebih dekat dengan kita dibandingkan Allah. Tinggi, dekat. Ini ngomongin waktu atau ngomongin tempat? Ngomongin tempat. Makanya kalau tadi al-awwalu wal akhiru menunjukkan ihatatun zamaniyah, maka al-zahiru wal batinu membahas tentang ihatatun makaniyah. Ilmu Allah itu enggak terbatas dengan waktu, dan ilmu Allah enggak terbatas dengan tempat. Semua peristiwa kapanpun diketahui oleh Allah dan dimanapun diketahui sama Allah. Dimanapun itu berarti ngomongin tempat. Ini gara-gara nggak pakai penafsiran Nabi SAW, akhirnya muncullah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Al-batinu itu ditafsirkan Allah bersama dengan kita, berada di dalam tubuh kita. Itu gara-gara menafsirkan nama Allah dengan penafsiran sendiri, itu kayak gitu. Padahal Allah itu al-batinu itu sudah ditafsirkan Nabi. Falaysa dunaka syai'. Maksudnya adalah enggak ada yang lebih dekat dibandingkan Allah. Karena Allah maha dekat. Ustaz, Allah tinggi tapi dekat. Kontradiksi enggak? Allah tinggi tapi dekat. Kontradiksi? Hah? Iya. Iya apa enggak? Atau manduk-manduk atau geleng-geleng? Hah? Apa manduk geleng? Ketinggian Allah adalah zatnya. Kedekatan Allah adalah ilmunya. Ketinggian Allah adalah zatnya. Kedekatan Allah adalah ilmunya. Alias Allah itu maha tinggi zatnya dan maha dekat ilmunya. Makanya kemudian ditegaskan di akhir ayat, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha tahu dengan segala sesuatu. Kapan? Kapan? Kapan aja. Di mana? Di mana aja. Segala sesuatu kapanpun dan dimanapun Allah tahu. Dan ini menumbuhkan perasaan muraqabah di dalam diri kita. Menumbuhkan perasaan muraqabah di dalam diri kita. Jangan pernah berpikir kalau kita di kamar mandi Allah enggak lihat. Jangan pernah berpikir kalau kita di kamar dikunci dari dalam Allah enggak lihat. Jangan pernah berpikir kalau kita habis melihat hal-hal yang enggak pantas untuk dilihat, kemudian clear history. Jangan pernah berpikir Allah enggak tahu. Mereka lupakan tapi Allah tulis. Semuanya tertulis dengan rapi.
Kita bisa hapus dari HP kita. Kita bisa reset ulang HP kita. Kita bisa install ulang. Semuanya bisa kita hapus. Tapi itu sudah tertulis di dalam buku catatan amal kita. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti di hari kiamat kita akan disuruh melihat buku catatan kita. Kemudian dia akan berkata, ini buku apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang kecil, yang besar, illa ahsaha. Semuanya ada, detil, sedetil-detilnya. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan kita akan saksikan semua yang kita kerjakan ada di situ. Ngeri ya, ngeri. Innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu mungkin bisa menunda, tapi Allah enggak lupa. Kita berbuat maksiat dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita. Enggak disiksa sama Allah, enggak diazab sama Allah dengan segera. Itu namanya ditunda. Tapi Allah enggak lupa. Semuanya ada dalam buku kita. Allah tahu itu semua. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ayat berikutnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah. Tawakal itu amalan apa? Tawakal itu amalan apa? Hati apa, lisan apa, tangan? Hati. Amalul qalb. Apa itu Ustaz? Tawakal. I'timadul qalbi 'ala Allah. Fi jalbi naf'in wa daf'i dhurrin. I'timadul qalbi 'ala Allah. Ketergantungan hati kepada Allah. Fi jalbi naf'in. Untuk mendatangkan manfaat. Au daf'i dhurrin, atau mencegah mara bahaya. Tawakal. Ketergantungan pada hati. Sakit berobat boleh enggak? Boleh. Tapi hati ketergantungannya pada Allah, bukan kepada obat. Enggak punya duit kerja, boleh gak? Harus. Tapi ketergantungannya bukan kepada kerja, kepada Allah. Siapa yang boleh kita tawakali? Alal hayyi, kepada yang maha hidup. Alladzi la yamutu, yang tidak mungkin mati. Mana isbatnya, mana isbatnya, mana nafinya? Al-hayyu isbatnya, nafinya la yamut. Berarti la yamut untuk menegaskan al-hayah. Bahwa di antara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah, Allah itu tidak mungkin mati. Jadi kalau mau tawakal, mau beribadah, beribadahlah kepada yang maha hidup, yang tidak mungkin mati. Kalau selain Allah itu salah satu dari tiga. Selain Allah salah satu dari tiga. Satu, makhluk hidup. Dua, mantan makhluk hidup. Tiga, benda mati.
selain Allah itu nggak keluar dari 3 ini. Yang pertama, makhluk hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. 1 makhluk hidup. Siapa contohnya? Ana sama antum. 2 mantan makhluk hidup. Contohnya, orang mati. Orang mati. Yang ketiga, benda mati. Contohnya, batu, ya, pohon dan seterusnya. Kalau kita anggap itu benda mati atau makhluk hidup. Baik. Jadi kalau antum ini ingin membersihkan ketergantungan orang kepada selain Allah, antum jelaskan kesempurnaan Allah. Jadi orang ini pada minta-minta ke kuburan, pada memiliki ketergantungan kepada para wali atau yang dianggap wali. Itu karena kita belum maksimal untuk menjelaskan betapa maha hidupnya Allah Azza wa Jalla. Betapa besar kekuasaan Allah. Betapa dermawannya Allah. Bisa jadi mereka itu masih tergantung kepada makhluk karena kita ini belum maksimal untuk menjelaskan kesempurnaan Allah kepada mereka. Kita punya tugas yang berat yang harus kita tunaikan. Dengan sendirinya kalau orang tahu betapa sempurnanya Allah, mereka akan tinggalkan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya banyak yang belum tahu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Terakhir, wa huwal hakimul khabir. Al-Hakim. Itu ada 2 penafsirannya. Bisa dikerucutkan kepada 2 penafsiran. Yang pertama, Al-Hakim artinya adalah yang maha memutuskan, mengadili, dan menetapkan. Maha memutuskan, maha mengadili, maha menetapkan. Al-Hakimu baina khalqihi bi amrihil kauni wa amrihis syar'i. Jadi Allah memutuskan, ya, Allah mengadili, Allah menetapkan, memutuskan hukuman masing-masing apa, jatah masing-masing apa di dunia maupun di akhirat, menetapkan fisik masing-masing seperti apa. Ada yang fisiknya besar, ada yang fisiknya kecil, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Itu semua ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Al-Hakim, yang maha menetapkan. Yang maha memutuskan, menetapkan, mengadili hamba-hambanya. Di dunia maupun di akhirat. Terutama di akhirat. Pengadilan yang paling sempurna di mana? Di akhirat. Balasan yang paling sempurna di akhirat. Yang beriman dimasukkan ke surga, yang kafir dimasukkan ke neraka. Yang fasik tahtal masyiah. Makna yang kedua, Al-Hakim adalah yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Membuat syariat yang sangat bijaksana, yang cocok dengan kita. Yang cocok dengan kemampuan kita, yang cocok dengan fitrah kita, yang cocok dengan karakter kita sebagai seorang manusia. Ada saatnya takut, ada saatnya berharap. Ada orang yang dominan takutnya, ada orang yang dominan harapannya. Maka syariat turun dengan wa'ad dan wa'id.
Ada nas-nas yang isinya adalah janji-janji manis, dan ada nas-nas yang isinya adalah ancaman keras. Cocok dengan fitrahnya manusia. Begitu pula Allah Maha Bijaksana dalam menentukan takdir kita, dalam menentukan postur tubuh kita. Maha bijaksana, maha teliti, sangat sempurna. Isi perut kita, isi tubuh kita, ada sistem untuk pernafasan, ada sistem untuk peredaran darah, ada sistem untuk pencernaan. Semua sistem ini berjalan dengan begitu rapinya. Allah Maha Bijaksana. Yang terakhir Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah yang maha teliti. Mengetahui segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang zahir maupun yang batin. Yang kita simpan di dalam hati kita, atau yang kita ucapkan dengan lisan kita. Itulah Al-Khabir. Kalau yang ketahuan, yang kelihatan saja Allah tahu, kalau yang tidak kelihatan saja Allah tahu, apalagi yang kelihatan. Kalau Allah isi hati kita saja tahu, apalagi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita. Itulah Al-Khabir. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kapan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu. Cukup atau ada pertanyaan? Cukup. Nah, cukup kata Ustaz. Ya, barakallahu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.